Pilot maskapai punya banyak keuntungan. Kantor dengan pemandangan luar biasa, kesempatan melihat bumi dari ketinggian 35.000 kaki, semua orang menghormati dan mengaguminya. Tapi, ada beberapa hal sederhana yang tak bisa dinikmati pilot saat menerbangkan pesawat. Hal pertama yang terbayang oleh saya adalah tidak boleh berdiri di sayap pesawat dan bermain yoyo saat sedang di udara. Meski seru, itu akan membuat penumpang takut. Pilot juga bisa terbang tertiup angin. Berikut ini adalah daftar sebenarnya. Tidak berjenggot. Kebanyakan pilot penerbangan komersial hanya boleh berkumis. Bercukur hingga bersih sangat erat hubungannya dengan udara. Jika terjadi keadaan darurat, jenggot bisa membuat masker oksigen tidak pas, dan pilot akan mengalami kesulitan bernapas. Tidak semua maskapai memberlakukan aturan tidak berjenggot. Kebanyakan maskapai memperbolehkan pilot punya brewok pendek dan rapi. Tidak minum kopi bagi pilot Airbus A350 atau minuman lainnya. Menumpahkan cairan di atas panel elektronik mengakibatkan kecelakaan di tengah penerbangan. Baru-baru ini, kokpit menjadi zona bebas cairan di dalam pesawat jenis ini. Jika pilot ingin minum air teh, kopi, dan lain-lain, mereka harus pergi ke tempat lain. Tidak lebih 8 jam kerja di malam hari dan 9 jam di siang hari. Itu sebabnya, pilot boleh istirahat selama penerbangan jarak jauh. Tapi jangan khawatir, selalu ada 2 pilot di kokpit. Jika salah satunya perlu tidur selama penerbangan, akan ada pilot lain yang menggantikannya. Tidak mengobrol di bawah 10.000 kaki. Kebanyakan kecelakaan pesawat terjadi di bawah ketinggian ini. Itu sebabnya, aturan kokpit steril dibuat. Ini akan membuat pilot tetap mengontrol pesawat hingga berada pada ketinggian yang lebih tinggi. Aktivitas tak penting itu termasuk mengobrol dengan rekannya. Tidak mendengarkan musik atau radio. Saat sibuk mendengarkan musik, fokus pilot bisa terganggu dan akibatnya bisa sangat buruk. Beberapa pilot mengakui menggunakan headset mereka untuk mendengarkan musik pada tahapan penerbangan tertentu. Saat penerbangan ditunda, tidak ada penumpang di dalam kabin dan pesawat harus menunggu beberapa jam. Pilot juga bisa mendengarkan musik di kokpit. Tidak ada pilihan makanan. Jika ingin makan makanan favorit di kabin, pilot harus langsung mengambilnya. Pilot harus makan makanan yang berbeda. Bayangkan jika mereka keracunan makanan dan tidak bisa menerbangkan pesawat, ini mengerikan. Itu sebabnya, jika salah satu pilot memilih ayam, pilot lainnya harus makan ikan. Tidak bisa memilih rekan kerja. Pilot jarang mengetahui siapa yang akan terbang bersamanya hingga sampai di kokpit. Mereka juga tidak boleh menolaknya meski punya masalah pribadi. Tidak boleh membaca buku. Sayangnya, pilot dilarang menyelesaikan novel menarik di tengah penerbangan. Buku dianggap terlalu mengganggu. Namun, membaca koran diperbolehkan. Artikelnya pendek sehingga tidak akan menguras perhatian pilot. Tidak menggunakan gawai selama penerbangan. Mohon matikan semua perangkat elektronik atau atur ke mode pesawat. Ya, kebanyakan penumpang mengetahui ini. Yang mereka tidak tahu, pilot mengikuti aturan yang sama di kokpit. Hanya saja, mereka tidak boleh menyalakan mode pesawat. Tidak ada yang boleh memecah perhatian mereka saat menerbangkan pesawat. Mengikuti aturan 2 orang. Itu berarti harus ada setidaknya 2 orang di dalam kokpit sepanjang waktu. Jika salah satunya harus ke kamar kecil, minum, atau meregangkan kaki, seorang awak kabin harus duduk bersama pilot kedua. Ini prosedur yang ketat. Pilot membuka pintu dan membiarkan awak kabin masuk. Lalu, mereka segera menguncinya. Setelah itu, pintu dibuka lagi saat pilot keluar. Saat mereka kembali, proses itu pun berulang. Tidak turun dan pulang ke rumah. Pilot biasanya menjadi yang pertama masuk ke kabin dan yang terakhir keluar. Sebelum perjalanan, mereka harus melakukan pemeriksaan pra-penerbangan. Dan setelah pesawat mendarat dan menunggu penumpang turun, pilot harus melakukan pemeriksaan pasca penerbangan. Tidak bisa tidur sesuka hati. Sangat dilarang bagi kedua pilot untuk tidur nyenyak dalam waktu yang sama. Dan itu masuk akal. Setiap pesawat modern memiliki autopilot, tapi pilot tetap melakukan sebagian besar tugasnya. Itu sebabnya, setidaknya salah satu dari mereka harus siaga dan mengontrol setiap tahapan penerbangan. Omong-omong, jika salah satu pilot mengantuk, mereka harus memastikan rekannya terjaga. Melirik saja tidak cukup, harus ada komunikasi verbal. Penumpang dilarang masuk.
Ya, dahulu penumpang diperbolehkan masuk ke kokpit jika meminta dengan sopan. Tapi sekarang, regulasi tidak mengizinkan pilot membawa orang lain selain awak kabin ke dalam kokpit, meski mereka tak keberatan dikunjungi. Tapi bukan hanya pilot yang harus mengikuti regulasi ketat ini, awak kabin juga punya aturan yang tidak boleh mereka langgar. Misalnya, awak kabin tidak boleh makan di depan penumpang. Jika mereka ingin makan, mereka harus bersembunyi di dapur pesawat. Awak kabin juga tidak boleh melayani penumpang tanpa seragam, baik di bandara maupun di pesawat. Namun, jika awak kabin hanya berkomunikasi dengan rekannya sebelum penerbangan, maka berganti di pesawat diperbolehkan. Awak kabin tidak bisa membawa barang sesuka hati. Sama seperti penumpang, awak kabin harus meninggalkan semua barang yang tidak lolos pemeriksaan keamanan tanpa terkecuali. Awak kabin tidak bisa membantumu keluar pesawat, bahkan jika penerbangannya tidak mulus atau kamu tidak bisa berjalan sendiri. Mereka dilarang menemanimu. Selama masih ada setidaknya satu penumpang di dalam pesawat, awak kabin tidak boleh meninggalkan pesawat. Tapi, mereka bisa menghubungi seseorang untuk menjemputmu. Jika tidak ada yang bisa menjemput, kamu harus menunggu hingga pesawat kosong. Hanya setelah itu, mereka bisa membantumu. Awak kabin tidak boleh mempromosikan diri saat sedang memakai seragam. Itu berarti mereka dilarang meminta penumpang untuk berlangganan kanal YouTube mereka. Hey, untung saya bukan awak kabin. Mereka juga tidak bisa memintamu mengikuti Instagramnya atau membeli barang jualannya, baik kosmetik maupun pakaian. Awak kabin tidak bisa keluar masuk kokpit sesuka hati. Untuk alasan keamanan, mereka harus mengikuti prosedur super ketat sebelum mengunjungi pilot. Menginformasikan kedatangan melalui telepon, menekan kode khusus di pintu, meminta bantuan awak kabin lain untuk menutup tirai agar orang lain tidak bisa memasuki pintu yang terbuka. Sepertinya, awak kabin akan lebih sulit jika ingin bermain trick or treat di kokpit. Awak kabin dilarang menerima tip. Awak kabin diwajibkan bersikap sopan dan ramah karena itu tugas mereka, bukan karena mereka mengharapkan imbalan lain. Beberapa orang yakin jika kamu punya teman seorang awak kabin, kamu bisa terbang gratis kapan saja. Itu tidak benar. Teman maupun keluarga tidak bisa memanfaatkan keuntungan awak kabin. Bahkan, awak kabin sendiri bisa mengalami kesulitan saat menggunakan penerbangan gratisnya. Misalnya, jika pesawat yang ingin mereka tumpangi penuh, mereka harus menunggu pesawat berikutnya. Ini bisa mengacaukan liburan mereka. Awak kabin dilarang mengizinkan penumpang bercengkrama di dapur pesawat. Kamu mungkin berpikir ini tempat yang pas untuk menghabiskan waktu saat merasa bosan sambil mengobrol dan meregangkan kaki. Tapi, penumpang dilarang memasuki zona khusus awak kabin ini. Apa benar ada aturan yang melarang pilot berdiri di atas sayap dan bermain yoyo saat mengudara? Padahal itu pasti keren. Hey, jika kamu belajar sesuatu yang baru hari ini, beri suka untuk video ini dan bagikan dengan teman. Berikut beberapa video lain yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.